Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan keadaan kalian semua. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot kali ini ya, karena pembacaan tarot ini bisa 100% ceritanya sama dengan kalian, atau hanya sebagian dari kalian saja yang bisa resonate, atau mungkin tidak sama sekali. Ya, tetap kalian gantungan harapan, keinginan, atau apapun itu pada Sang Pencipta. Ya, kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Anggap aja ini sebuah hiburan di waktu senggang kalian ya. Oke, kita mulai aja. Di sini aku mau mengambil tema tentang keadaan apa yang apa yang harus kalian lakukan di minggu terakhir Juni ini, atau mungkin bisa energinya sampai awal Juli ya, yang harus kalian lakukan dalam eh, kondisi percintaan kalian yang sedang tidak ada komunikasi, atau mungkin bahkan kalian hmm, apa ya, silent treatment, saling mengabaikan mungkin ya. Oke. Di sini aku akan mengambil oracle tentang oracle romance ya di sini. Energi percintaan kalian itu seperti apa? Dan nanti di sini aku akan menjelaskan dengan tarot dan kartu healingnya. Mungkin di sini nanti akan ada pesan ya, kamu harus bagaimana. Jadi boleh kalian tonton videonya sampai akhir, karena aku akan mengambil pesan untuk kalian. Oke, gimana energi percintaan kalian saat ini? Oke, sorry ya kalau misalnya aku kalau ngomong kayak nggak semangat gitu. Soalnya aku ngebuat videonya cukup di tengah malam, cukup malam sekali, jadi aku agak ngantuk. Tapi aku akan usahakan dalam pembacaan tarot ini akan sebaik mungkin. Tapi maaf kalau misalkan aku terbata-bata dalam membacanya, kadang aduh mataku udah nggak ketahan lagi. Tapi aku harus memaksakannya karena aku diberitahu aku harus membuat bacaan ini. Oke, very soon. Ya, clearly decide what you want to let it come to you now. Selesaikan dulu apa yang kamu ingin kamu selesaikan, ya apapun itu, maka yang baru akan datang. Maka bisa jadi yang baru yang akan datang, atau mungkin yang kamu inginkan itu bakal datang dengan versi baru. Ya, betul. Karena di sini ada very soon. Maka selesaikan dulu apa yang tadinya toksik, yang menurutmu toksik dan harus kamu clearkan. Selesaikan, maka sesuatu yang baru akan datang. Bisa energinya tetap orang lama ya yang datang, tapi dengan versi baru, ataupun memang ini orang baru, atau mungkin keduanya. Oke, nanti kita konfirmasi dengan tarotnya ya. Bagaimana kelanjutan akhir minggu di akhir Juni ini? Apa yang harus kalian lakukan pada koneksi yang silent treatment seperti ini? Oke.
Kayak energinya sudah mulai berat nih. Oh, masih. Ceritanya kayaknya akan panjang deh nih. Oke. Oke. Aku rasa cukup dulu, segini dulu ya. Apa nih? Seven of Wands, the Hierophant, Eight of Pentacles tapi reverse, Knight of Cups, King of Sword, the Emperor reverse, Four of Cup reverse, dan Eight of Sword. Oke. Ada seseorang yang sedang memperjuangkan sesuatu, bisa jadi memperjuangkan hatinya, memperjuangkan hubungannya ya. Intinya ada seseorang yang sedang berjuang di sini. Berjuang mempertahankan hatinya tetap kokoh ya di sini. Karena dari apa yang dia perjuangkan itu akan diberikan bantuan oleh Sang Pencipta. Atau mungkin di sini kamu sedang mengusahakan agar dia kembali mengkontakmu ya. Jadi mungkin kamu di sini menghubungi dia ya dan berusaha meyakinkan dia untuk kembali padamu. Tenang aja, usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia karena di sini Tuhan akan membantumu. Kenapa aku bilang gitu? Karena di Hierophant di sini langsung keluar. Ya, ada bantuan dari Sang Pencipta, ada bantuan dari Tuhan yang akan membantumu dalam hubungan ini. Makanya di sini tulisannya very soon. Ya, mungkin very soon dia akan rekonsiliasi lagi, atau mungkin ada seseorang yang baru. Ya, banyak versi. Tapi intinya di sini apapun yang kamu perjuangkan di sini akan dibantu oleh Sang Pencipta. Ya, atau mungkin kamu ingin memperjuangkan hatimu bukan untuk dia lagi misalkan ya, untuk orang bukan untuk orang yang sekarang sedang tidak ada komunikasi dengan kamu, tapi dengan orang baru ya, mungkin akan ada jalan dibantu. Atau kamu memang mau memperjuangkan kembali hubungan kamu dengan orang lama dan kamu kembali rekonsiliasi dengan dia, itu akan ada bantuan dari Sang Pencipta. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ada Eight of Pentacles ya, dan itu reverse. Aku merasa di sini ada seseorang yang merasa gini, di dalam kesibukannya, tapi dia merasa kayak kosong, kayak merasa sendiri, kayak apa ya, like a zombie, rame tapi nggak tahu ngapain. Nah kayak gitu. Sibuk, mungkin sibuk sama kerjaan ya, because di sini kan Eight of Pentacles tuh ada orang yang sedang memahat Pentacles. Tuh lagi kerja keras ya. Jadi mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia kayak merasa hampa aja gitu ngerjainnya. Kayak nggak ada kebahagiaan, kayak nggak ada tujuan kenapa dia harus bekerja, kenapa dia harus menghasilkan uang itu. Kayak ya nggak ada apa ya, arah tujuan dia mau kemana gitu. Intinya dia kehilangan arah, intinya dia nggak ada tujuan, intinya dia apa ya, melakukan yang dia inginkan itu ya udah jalan gitu aja tapi kosong, nggak ada kenikmatan gitu ya. Mungkin di sini karena kalian tidak ada kontak juga, jadi dia di sini merasa walaupun dia sibuk dengan pekerjaan, dia nggak merasa hatinya penuh dengan cinta, tapi karena kamu hilang kontak dengan dia ataupun tidak berkontak, jadi dia merasa kosong, tidak ada cinta kamu di sini di hati dia kayak gitu ya. Tapi aku lihat di sini ada niat
Wow, seseorang akan datang, ya, seseorang akan datang. Dan ini energinya itu lebih ke orang yang pernah menyakitimu atau mungkin orang yang sakit karenamu. Ya, intinya kalau orang yang pernah tersakiti itu kan berarti orang yang pernah kenal sama kamu atau kamu pernah kenal sama dia. Ya kan? Because di sini keluarnya itu sword semua loh. Ya, jadi makanya aku bisa bilang ini orang dari masa lalumu deh akan datang kembali. Atau mungkin kamu akan mendatangi orang masa lalumu. Ya, pembacanya bisa vice versa ya. Jadi kalian bisa kondisikan aja situasinya seperti apa. Oke, wajah aku muncul di layar. Oke, kadang aku males ngedit, jadi ya udahlah kalau kalian mau lihat wajahku. Padahal ya kayak gitu deh. Aku tidak cantik, maaf. Oke, intermezzo. Udah lanjut ya. Intinya dia akan datang lagi menawarkan cinta, komitmen, perasaannya ke kamu. Atau bahkan mungkin maaf di sini, pernyataan maaf. Intinya dia ingin datang ke kamu atau mungkin kamu akan datang ke dia. Ya. Tapi ini energinya pelan, pelan, tidak cepat karena di sini lihat kudanya itu kayak jalannya yang kayak pelan gitu loh. Bukan yang kencang kayak Knight of Sword ya. Ini Knight of Cup. Jadi dia jalannya pelan. Seperti itu. Oke, dan di sini uh, aku melihat kalau misalkan dia yang akan datang ke kamu. Tapi ini aku tadi temanya tentang apa yang harus kamu ya. Berarti kan kamu yang nonton ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia yang datang, kamu di sini akan like King of Sword, teguh pada pendirian. Ya, misalnya kalian uh, nggak ada komunikasi itu karena kalian punya masalah suatu prinsip dan itu belum terselesaikan, akhirnya kalian diem-dieman. Dan tiba-tiba dia datang nih, dia datang menawarkan maaf atau meminta maaf, menawarkan komitmen kembali, atau menawarkan cinta kembali ke kamu. Kamu di sini akan berprinsip teguh. Apapun prinsipmu misalnya gak mau lagi lah aku balikan sama mantan, ya mungkin itu beneran terjadi. Atau mungkin prinsipmu adalah kamu harus satu pemikiran sama aku, harus satu frekuensi dengan aku. Kalau kamu belum satu frekuensi dengan aku, belum satu pemikiran sama aku, ya mungkin aku nggak akan terima kamu. Bisa jadi seperti itu. Intinya kamu akan teguh pada pendirianmu sampai dia merasa kalah. Sampai dia harus kalah, kayak gitu. Jadi dia harus mengikuti dan membenarkan prinsipmu. Kayak gitu. King of Sword. Ya, dia harus ngikutin prinsip kamu lah, intinya seperti itu. Kalau dia ngikutin prinsip kamu, maka kamu mungkin akan menerimanya di sini. Oke, karena di sini ada The Emperor. Orangnya itu tegak, orangnya itu bijaksana, tegas, tapi kamu toleran. Kayak gitu. Karena Emperornya apa namanya? Terbalik ya. Reverse. Ya, Emperor. Orangnya itu galak, tegas, terus berkuasa, berwibawa, penuh dengan kasih sayang, tapi kamu juga bisa toleran. Kamu bisa, yaitu kalau orang memohon sama kamu, kamu bisa luluh, nah kayak gitu ya. Itulah intinya The Emperor yang tidak terbalik dengan yang terbalik. Ya, kalau dia terbalik berarti dia ada sisi kelemahan. Kelemahannya itu ya kelemah lembutannya itu. Jadi kan kayak pelin-pelan ya. Orang yang bijaksana, tegas, punya kekuasaan tapi kok pelin-pelan. Bisa-bisanya prinsip dia dijebol dengan apa ya, hanya sekedar permintaan maaf mungkin ya, atau penawaran komitmen, penawaran cinta gitu, itu akan jebol. Kayak gitu deh. Intinya prinsip kamu bisa dijebol lah sama dia kayak gitu. Karena kamu hilang arah, karena kamu
Ya mungkin karena kamu masih cinta juga sama dia. Jadi kamu luluh gitu. Ya, ketegasan kamu tuh luluh. Tuh. Tapi kamu akan di awal akan kekeh dulu pada prinsip. Mungkin dia nanti kelihatan kayak diam lagi atau mengambil langkah mundur, baru nanti kamu akan ya membuka jalan lagi untuk dia. Berarti itu. Intinya prinsip kamu akan jebol deh. Ya, kamu akan toleran sama dia. Mungkin kamu di sini akan menerima dia lagi. Ya. Kemudian ada Four of Swords ya. Four of Swords-nya juga terbalik. Ya, jadi ada suatu pencegahan. Kamu sebenarnya juga takut ya. Takut. Tapi kamu serakah. Takut tapi serakah maksudnya gini. Kamu takut akan terulang lagi siklus di mana kamu akan silent treatment ataupun ada suatu masalah yang kemarin-kemarin itu akan terulang lagi, kamu akan sakit hati lagi, tapi kamu serakah. Akhirnya dari ketakutan yang begitu besar yang sudah ditunjukkan sang pencipta kepada kamu untuk tetap tidak menerima dia, tapi karena kamu serakah, kamu masih menginginkan cinta dia, makanya kamu eh, menjebol prinsip kamu sendiri. Akhirnya kamu menerima dia. Kayak gitu deh. Ya, kurang lebih ceritanya seperti itu. Bisa kalian kondisikan dan sesuaikan aja dengan keadaan kalian. Oke, kemudian Eight of Swords dan Eight of Swords-nya juga terbalik ya. Ya, dimana aku rasa di sini kamu merasa kayak eh, gelisah terus apa ya, kayak takut ini akan benar-benar hilang, lost contact. Benar-benar takut kalau dia pergi meninggalkan kamu atau mungkin dia yang takut akan kehilangan kamu di sini. Intinya di sini ada seseorang yang takut kehilangan. Ya, takut untuk koneksi ini berakhir kayak gitu antara kalian berdua. Seperti itu ya. Kalian kondisikan aja siapa yang takut atas koneksi ini akan hilang dari insting kalian, dari perasaan kalian. Oke, ini aku akan ambil kartu healing ya. Apa yang harus bisa kalian lakukan dalam cerita ini, dalam kondisi kalian sekarang di akhir Juni ini. Mungkin energinya juga bisa sampai awal Juli ya. Karena tergantung energi masing-masing. Enggak langsung pembacaan aku ini akan langsung terjadi besok kan, enggak juga. Atau saat aku bacakan langsung terjadi kan, enggak semuanya akan seperti itu. Mungkin ada tapi enggak akan semuanya. Jadi setiap energi orang itu beda-beda. Jadi kalian situasikan aja, bisa terjadinya di Juni ini ataupun di Juli. Mungkin dia datang ke kamunya itu bisa jadi akhir Juni ini atau Juli di awal bulan. Oke. Flame 3, the start of something new. Ya, something new. Oke, bisa jadi akhiri. Sama cuy ya, sama. Akhiri ketakutanmu, akhiri rasa sakit hatimu. Intinya akhiri apa masa lalumu yang telah terjadi dengan dia. Ya, kayak hutan ini terbakar, lalu direboisasi. Ya, lalu direboisasi. Adanya suatu start of something new. Ya, mulai dengan yang baru. Mulai sesuatu yang baru. Ya, bisa kamu reboisasi. Jadi mungkin kamu akhiri dulu rasa keselmu sama dia, rasa bencimu sama dia. Kamu maafkan.
Ya, akhiri itu semua. Mungkin dia pernah buat salah apa sama kamu, selesaikan itu, akhiri itu semua, maka di sini kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kamu akan memulai sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru. Mungkin dengan dia, ataupun mungkin dengan orang baru, bisa jadi. Tapi di sini karena kartunya seperti ini, energinya sih aku rasa orang lama, tapi dengan versi baru. Mungkin dia sudah berubah, ya. Intinya seperti itu. Tapi kamu harus akhiri dulu rasa sakitmu, apapun di masa lalu yang menyakitkan dalam hubungan ini ataupun dalam kehidupanmu. Ya, intinya kamu disuruh balance. Oke, mudah-mudahan kamu paham ya dengan apa yang aku sampaikan kali ini, dan mudah-mudahan ini resonate pesannya dan ceritanya. Kalau resonate ya kalian silahkan ambil pesannya, tapi kalau tidak resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Mungkin energi sekarang bukan energi kamu, santai aja ya. Oke, untuk zodiak yang mungkin berdealing dengan pembacaan ini atau berdealing dengan kamu, ini bisa jadi zodiak kamu juga, bisa jadi ini zodiak kalian berdua. Leo, Aries, Sagittarius, energi terkuat ada Taurus, kemudian Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Oh ya, ada lagi energi terkuat di sini ada Aries, Karen ada Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi itu ya energi dari zodiaknya. Jadi aku rasa 12 zodiak ada semua ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.